Selamat datang di Kembang Sarjana Film. Kali ini admin bakal nemenin kalian menyelami alur film dari Teenage Mutant Ninja Turtles yang rilis tahun 2014 silam. Siapkan popcorn dan minuman favorit kalian, karena petualangan para kura-kura ninja remaja ini penuh aksi, strategi, dan kejutan. Kalian bakal merasakan ketegangan saat mereka menghadapi musuh tangguh seperti Shredder dan Foot Clan. Tapi juga ada momen kocak yang bikin tertawa. Jangan sampai terlewat satupun adegan epik, karena setiap detik penuh aksi dan kejutan. April, Vernon, dan keempat kura-kura ini menghadapi berbagai rintangan, menyusun strategi, dan beraksi menghadapi musuh dengan cara mereka sendiri. Petualangan ini dijamin bikin mata terpaku di layar, dan kalian betah menonton sampai akhir. Cerita dibuka dengan suara Splinter yang memberitahu murid-muridnya tentang sebuah organisasi kejahatan yang menindas orang-orang baik di kota New York. Organisasi itu adalah Foot Clan yang dipimpin Shredder, dan suatu saat murid-murid itu akan melawan organisasi itu sehingga menjadi pahlawan bagi warga New York. Scene kemudian beralih ke dermaga, di mana reporter Channel 6 bernama April O'Neil mencoba mencari informasi dari pekerja dermaga bernama Revity tentang pengiriman bahan kimia, deaminasi, yang mungkin saja berkaitan dengan Foot Clan. Sedangkan bahan deaminasi ini biasanya dipakai untuk riset genetika. Tapi karena tak memperoleh informasi apapun, rekan kerja April, Vernon Fenwick, mengajak April untuk meliput orang senam saja. Tapi setelah meliput kebugaran senam, April merasa kalau berita yang ia liput membosankan. Dan karena ia ingin membuat artikel penting tentang kejadian-kejadian besar, jadi April pergi menggunakan sepedanya dan kemudian menghubungi kembali Revity hingga membuat Revity terganggu dan marah. Alhasil Revity pun mengarahkan April agar bertemu dengan rekannya di dermaga untuk melakukan wawancara lebih lanjut. Dengan semangat, April pun menuju dermaga pada malam hari. Di sana, ia malah melihat kelompok Foot Clan bersenjata sedang menjarah salah satu kargo. Kelompok itu dipimpin oleh Lieutenant Karai. Menyaksikan kejadian itu, April segera menghubungi rekannya di kantor untuk mengirim juru kamera ke dermaga. Namun sebelum sempat menjelaskan apa yang dilihatnya, rekannya terlihat acuh dan langsung mematikan telepon. April pun berpindah ke sisi lain untuk merekam aksi Foot Clan, tapi HP-nya lowbat. Dengan hati-hati, April mendekat, dan ia melihat sosok yang bergerak cepat melawan sekelompok Foot Clan. Sosok itu bahkan melemparkan kontainer besar, hingga membuat para Foot Clan melarikan diri. Setelah para Foot Clan melarikan diri, April melihat sebuah simbol yang ditinggalkan oleh sosok itu dan mencoba memotretnya. Namun karena sosok tersebut bergerak sangat cepat, April gagal menangkapnya dengan kamera. April kemudian menceritakan kejadian itu kepada teman sekamarnya, Taylor. Namun Taylor menganggap cerita April hanyalah bualan belaka. Di pagi hari berikutnya, April melaporkan penemuannya kepada atasannya, Bernadette Thompson, beserta rekan-rekan kerjanya. Namun karena April tidak membawa bukti selain foto simbol yang dibuat sosok itu, mereka pun tetap tak mempercayai apa yang disampaikannya. Di sisi lain, Dewan Kepolisian NYPD bergerak bersama Eric Sack, pemilik Sack Group Inc., yang memproduksi teknologi keamanan untuk memberantas organisasi Foot Clan. Sementara itu di markas Foot Clan, terlihat seorang pria botak dengan kedua tangan terikat di belakang sedang dipukuli oleh prajurit Foot Clan. Namun pria botak tersebut mampu menjatuhkan prajurit itu meski tangannya masih terikat, dan tak salah lagi, sosok itu adalah The Shredder. Karai kemudian melaporkan kejadian di dermaga. Ia mengatakan bahwa sosok yang menyerang mereka di dermaga bukanlah manusia. Namun Shredder tidak mempercayai laporan Karai dan memerintahkan agar sosok tersebut ditangkap dengan cara apapun. But the Foot Clan rise again. This city
Di tempat lain, Eric Sack mengatur sebuah acara yang dihadiri oleh cukup banyak tamu dan wartawan, mencakup April dan Vernon. Several of my employees in their memory. April kemudian menghampiri Sack untuk menyampaikan rasa kagumnya atas pencapaiannya hingga saat ini. Ia mengingat bahwa Sack pernah bekerja sama dengan ayah April, yaitu Dr. O'Neill, dalam sebuah proyek sebelum akhirnya Dr. O'Neill meninggal dunia. As long as you are true to yourself. Lalu pada malam hari, saat April dan Vernon terjebak macet di jalanan, mereka melihat puluhan warga berlarian ketakutan keluar dari stasiun bawah tanah. Namun bukannya menjauh, April justru berlari menuju stasiun dan mendapati sekelompok Foot Clan sedang menyerang serta menyandera para warga. Salah satu anggota Foot Clan menyadari keberadaan April dan langsung menyanderanya juga. Di momen itu, April mencoba mendokumentasikan kejadian sebisanya, sampai akhirnya 4 sosok yang dinantikan pun memperlihatkan diri. Dalam waktu singkat, mereka berhasil melumpuhkan serta mengikat para anggota Foot Clan, sebelum keempat sosok misterius itu meloloskan diri lewat atap. Saat para polisi datang untuk mengamankan warga, April memanfaatkan momen itu untuk mengejar keempat sosok misterius tersebut. Ia tiba di atap gedung dan terkejut melihat bahwa sosok-sosok itu adalah mutan bertubuh besar. April pun segera mengambil foto keempat kura-kura itu, hingga aksinya akhirnya disadari oleh mereka. Keempat kura-kura itu kemudian menangkap April dan meminta ponselnya untuk memeriksa identitas April, sekaligus menghapus semua foto serta video yang berkaitan dengan mereka. Sosok tersebut ternyata adalah Donatello, Raphael, Leonardo, dan Michelangelo atau Mickey. Dengan topeng berwarna ungu, merah, biru, dan oranye, mereka menjelaskan bahwa diri mereka adalah mutan kura-kura ninja remaja. Setelah itu, para kura-kura ninja pun bersiap pergi. Namun sebelumnya mereka meminta April agar tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan mereka. Meski begitu, saat mereka menjauh, April diam-diam kembali mengambil foto mereka. Sesampainya di rumah, April langsung membuka sebuah kotak berisi dokumen, foto, dan rekaman video tentang proyek Renaissance yang dahulu dikerjakan oleh ayahnya bersama Eric Sack. Di sana, April juga melihat rekaman dirinya saat masih kecil bermain di laboratorium sambil memberi makan hewan-hewan uji coba, yaitu 4 kura-kura dan seekor tikus. Dalam video itu, April kecil bahkan memberi nama keempat kura-kura tersebut, yang ternyata sama persis dengan nama kura-kura ninja mutan yang baru saja ia temui. Karena hal itulah, April semakin yakin bahwa 4 kura-kura ninja tersebut adalah hasil mutagen ciptaan ayahnya dan Sack. I want to move back home. Sementara itu, para kura-kura ninja kembali ke markas mereka yang berada di dalam selokan. Namun setibanya di sana, mereka langsung dihadang oleh guru mereka, Splinter, seekor tikus tua yang menjadi master keempatnya. Sejak awal, Splinter memang melarang murid-muridnya turun ke dunia luar, karena ia menilai kemampuan mereka belum cukup matang untuk melindungi warga yang tertindas. Sebagai bentuk hukuman, Splinter pun memerintahkan keempat kura-kura tersebut berdiri di atas beberapa benda sambil menjaga keseimbangan tubuh mereka. Di tempat lain, April mendatangi kantor sambil membawa berkas serta rekaman video tentang uji coba yang pernah dilakukan ayahnya untuk ditunjukkan kepada atasannya, Bernadette. April menjelaskan bahwa sosok yang menyerang kejadian di kota tersebut merupakan mutagen hasil eksperimen ayahnya, berupa kura-kura bertubuh besar. Makhluk itu mampu bertarung dan bahkan berbicara layaknya manusia. Namun Bernadette sama sekali tidak mempercayai penjelasan April, dan menilai ucapannya sudah melampaui batas. Akibatnya, April pun dipecat dari pekerjaannya. You
That's what I'm telling you. else we should know. Do karate. Sementara itu, waktu terus berlalu dan keempat kura-kura ninja masih menjalani hukuman mereka. Hingga akhirnya Splinter datang membawa makanan kesukaan mereka, yaitu pizza keju, yang membuat Mickey akhirnya menyerah. Ia pun mengaku bahwa mereka pergi ke kota untuk melawan Foot Clan dan bertemu dengan seorang gadis bernama April O'Neil. Begitu mendengar nama tersebut, Splinter langsung memerintahkan keempat muridnya untuk membawa April menghadap dirinya, karena ia yakin April sedang berada dalam bahaya. Find the girl! Di sisi lain, April meminta bantuan kepada Fernand untuk mengantarkannya ke rumah Zack, karena ia yakin Zack adalah satu-satunya orang yang mungkin mempercayai ceritanya. Saat bertemu dengan Zack, April langsung menanyakan tentang proyek Renaissance yang pernah dikerjakan Zack bersama ayahnya Dr. O'Neil, sambil memperlihatkan foto keempat kura-kura ninja yang sempat ia ambil. Dengan yakin, April mengatakan bahwa empat kura-kura tersebut adalah hasil mutagen sukses dari proyek mereka. Zack tampak terkejut, karena selama ini ia mengira proyek itu telah gagal setelah insiden kebakaran laboratorium. Ia kemudian mengajak April masuk ke sebuah ruangan rahasia yang dipenuhi lukisan-lukisan bersejarah. Zack bercerita bahwa ia lahir di Jepang dan sempat tinggal di markas militer di Okinawa. Ayah Zack sendiri ditugaskan ke Vietnam dan tidak pernah kembali. Selama berada di Jepang, Zack mempelajari banyak hal dari seorang master. Ia juga menceritakan sebuah peristiwa besar pada abad ke-9, ketika seseorang berusaha menguasai Jepang dengan meracuni sumber air, yang menyebabkan wabah penyakit dan banyak korban jiwa. Hingga akhirnya muncul seorang ahli alkimia yang berhasil menciptakan obat penawar untuk menyembuhkan wabah tersebut. Dari situlah Zack dan Dr. O'Neil berusaha merekonstruksi kembali obat itu, lalu melakukan uji coba pada 4 kura-kura dan seekor tikus. Sebelum berpisah, Zack memberikan kartu namanya kepada April dan memintanya untuk menghubungi kapanpun jika membutuhkan bantuannya. Pada malam hari, April mencari informasi tentang kura-kura ninja melalui internet. Namun saat sedang menyelidiki, komputernya diretas oleh Donatello, yang kemudian meminta April datang ke atap sebuah gedung. Ketika April tiba di sana, keempat kura-kura ninja langsung membawanya pergi dan mengajaknya menuju markas mereka di dalam selokan. Di tempat itu, April akhirnya bertemu dengan Master Splinter, yang ternyata juga merupakan hasil uji coba dari proyek Renaissance. Begitu melihatnya, April pun langsung menyadari dan mengenali sosok Splinter tersebut. Come closer. It's been a long time. Did you tell her his name? Di tempat lain, Zack ternyata bersekongkol dengan Shredder. Ia menemui Shredder untuk menyampaikan informasi tentang 4 kura-kura ninja yang memiliki kekuatan luar biasa. Karena itu, Zack dan Shredder sepakat untuk menangkap keempat kura-kura tersebut dan menjadikan mereka sebagai senjata bagi Foot Clan. Dengan rencana tersebut, Foot Clan akan ditakuti oleh warga kota sekaligus menguasai wilayah itu. Mereka kemudian mulai melacak keberadaan April, karena sebelumnya Zack telah menanam chip GPS di kartu namanya. Benar saja, April terdeteksi berada di dalam gorong-gorong bersama keempat kura-kura ninja. Shredder juga menyiapkan zirah khusus yang akan digunakan untuk menaklukkan para kura-kura ninja tersebut. Sementara itu, Splinter teringat masa lalu, ketika April kecil kerap memberi makan 4 kura-kura dan seekor tikus di laboratorium, tepat saat Zack dan Dr. O'Neil masih menjalankan berbagai eksperimen. Seiring waktu berlalu, Dr. O'Neil akhirnya menyadari bahwa Zack ternyata bekerja sama dengan Shredder dan tengah menyusun rencana berbahaya. Untuk menghentikan niat jahat tersebut, Dr. O'Neil pun mengambil langkah nekat dengan membakar seluruh laboratorium, demi menggagalkan rencana Zack dan Shredder sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, April secara diam-diam menyelamatkan 4 kura-kura dan seekor tikus dari laboratorium, lalu memindahkan mereka ke tempat yang aman sebelum akhirnya membiarkan hewan-hewan itu pergi. Tikus dan kura-kura tersebut pun menghilang ke dalam selokan, dan di sanalah mutagen yang telah disuntikan ke tubuh mereka mulai bereaksi, perlahan mengubah bentuk fisik mereka. Tikus bernama Splinter mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dan kemudian mengambil peran sebagai pengasuh, membesarkan serta merawat keempat kura-kura sejak mereka masih kecil.
Layaknya anak-anak pada umumnya, keempat kura-kura itu memiliki rasa ingin tahu besar terhadap dunia luar. Namun Splinter terus mengingatkan mereka untuk tidak muncul di area perkotaan, karena kemampuan mereka belum sepenuhnya siap dan wujud mereka jelas berbeda dari manusia biasa. Hingga pada suatu hari, Splinter menemukan beberapa buku kuno yang membahas tentang ninjutsu. Ia pun mulai mempelajarinya dengan tekun. Setelah menguasai berbagai teknik tersebut, Splinter kemudian menurunkan ilmu bela diri itu kepada keempat kura-kura, melatih mereka agar mampu melindungi diri dan bertahan hidup. Setelah seluruh kemampuan mereka benar-benar matang, Splinter kemudian membekali masing-masing muridnya dengan senjata khas mereka. Donatello mendapatkan tongkat andalannya, Leonardo dipersenjatai dengan sepasang katana, Raphael membawa senjata sai, sementara Mickey menggunakan nunchaku sebagai senjata utamanya. Splinter bersama keempat kura-kura ninja itu lalu mengungkapkan rasa terima kasih kepada April, karena berkat jasanya di masa lalu mereka semua masih bisa bertahan hidup hingga sekarang. Splinter juga menjelaskan kepada April bahwa Zack sudah bukan lagi bagian dari mereka, sebab Zack telah dipengaruhi oleh Raja Kegelapan bernama Shredder, yang ternyata merupakan mantan guru Zack saat berada di Jepang. Itulah alasan Splinter selama ini melarang keempat anaknya muncul ke dunia luar, karena mutagen seperti mereka pasti akan diburu oleh Foot Clan. Dan kekhawatiran itu terbukti. Pasukan Foot Clan akhirnya berhasil masuk ke dalam gorong-gorong setelah melacak kartu nama Zack yang dibawa oleh April. Menyadari bahaya yang mendekat, Splinter segera memerintahkan Mickey untuk membawa April ke tempat yang aman, sementara Splinter dan 3 kura-kura lainnya bersiap menghadapi prajurit Foot Clan yang menyerang. Di sana, para musuh kemudian melemparkan bom untuk menghancurkan lokasi tersebut. Tak berselang lama, Shredder pun datang menyusul dengan mengenakan zirah perangnya. Di sisi lain, Raphael mendorong baling-baling kipas raksasa ke arah para musuh hingga mereka terjepit di sudut. Namun pada saat bersamaan, prajurit lain mulai berdatangan. Akibatnya, Raphael meruntuhkan dinding yang akhirnya menimpa dan melumpuhkan para musuh. Di sisi lain, baju zirah Shredder kini dilengkapi berbagai senjata tambahan yang membuatnya semakin mudah untuk menjatuhkan Splinter. Leonardo yang melihat kejadian itu segera mencoba menolong masternya. Namun para prajurit Foot Clan langsung menangkapnya dan menyetrumnya hingga tak berdaya. Saat Shredder bersiap menghabisi Splinter, April yang semula bersembunyi akhirnya muncul dan menusuk Shredder dari belakang. Shredder hampir menyerang April, tetapi Splinter dengan sigap melempar April ke samping untuk menyelamatkannya dari serangan mematikan. Ketika para kura-kura berusaha menolong masternya, Splinter dengan cepat menutup pintu yang memisahkan dirinya dari mereka. Sehingga anak-anaknya dan April tetap berada dalam keadaan aman. Meski begitu, para kura-kura terus berusaha membuka pintu tersebut dan bersiap menghadapi Shredder. Shredder lalu mengangkat tubuh Splinter sambil mengancam para kura-kura agar menjatuhkan senjata mereka. Jika tidak, Splinter akan dibunuh. Tak punya pilihan lain, para kura-kura pun menurunkan senjata mereka. Namun Shredder justru melayangkan pukulan keras ke dada Splinter hingga tubuhnya terhempas jatuh. Setelah itu, para prajurit Foot Clan menyetrum Leonardo, Donatello, dan Mickey hingga mereka tak berdaya. Keempatnya pun akhirnya ditangkap dan dibawa pergi. Para musuh kemudian meledakkan area tersebut, hingga puing-puing runtuhan menimpa tubuh Splinter. Setelah Shredder pergi membawa 3 kura-kura ninja, April segera bergegas menghampiri dan membantu Splinter yang terluka. Di waktu yang bersamaan,
Raphael muncul dan segera membawa Splinter ke lokasi yang aman agar bisa beristirahat dan memulihkan diri. Splinter kemudian meminta Raphael untuk menyelamatkan saudara-saudaranya sekaligus menghentikan Shredder. April lalu menghubungi Vernon agar menjemputnya. Saat tiba di lokasi pertemuan, Vernon terkejut melihat Raphael yang berwujud kura-kura raksasa menyerupai manusia. Di momen itu, Vernon akhirnya percaya pada semua cerita April selama ini. Vernon pun membawa April dan Raphael menuju rumah Zack. Sementara itu, di laboratorium rumah Zack, para prajurit Foot Clan menahan 3 kura-kura ninja lainnya dan berusaha mengekstrak darah mereka yang mengandung mutagen. Rencana Zack dan Shredder adalah menyebarkan racun kimia ke seluruh kota New York. Ketika kota dikarantina, Zack akan berpura-pura menjadi pahlawan dengan menawarkan obat penawar yang dibuat dari darah mutagen para kura-kura ninja. Dengan cara itu, pemerintah akan membayar mahal pada perusahaan Zack, sehingga Zack dan Foot Clan meraup keuntungan besar sekaligus menguasai kota. Shredder will force this city to it. Di saat itu, Vernon menerobos gerbang rumah Zack dengan mobilnya. Raphael pun langsung masuk ke dalam untuk menghadapi para prajurit Foot Clan dan berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya. Namun pada waktu yang bersamaan, Shredder muncul tepat di hadapan Raphael, sementara kura-kura bertopeng merah itu pun bersiap menghadapi pertarungan sengit melawannya. Pertarungan sengit antara Raphael dan Shredder pun terjadi. Tetapi kekuatan luar biasa Shredder pada akhirnya berhasil menjatuhkan Raphael. Sementara itu, April berusaha membangunkan Donatello untuk menanyakan apa yang harus ia lakukan agar bisa menolong mereka. Donatello kemudian menyarankan April agar menyuntikkan adrenalin ke tubuh mereka. Tanpa ragu, April pun menekan tombol yang langsung menyuntikkan adrenalin ke 3 kura-kura ninja tersebut. Alhasil, energi mereka kembali pulih dan mereka berhasil keluar dari dalam tabung. Ketiga kura-kura itu pun segera bergerak membantu Raphael yang terlihat lemah setelah sebelumnya dijatuhkan oleh Shredder. April, Vernon, dan keempat kura-kura ninja itu kemudian melarikan diri dengan membajak sebuah truk. Sementara pasukan Foot Clan yang dipimpin oleh prajurit Raiden terus mengejar mereka dari belakang. Para musuh lalu menyerang truk tersebut menggunakan roket, hingga menyebabkan kendaraan itu tergelincir dan terjun ke dalam jurang. Untungnya, Vernon masih mampu mengendalikan truk tersebut sehingga kendaraan itu tetap melaju lurus dan tidak kehilangan kendali. Sementara itu, para kura-kura ninja melompat ke mobil para prajurit Foot Clan untuk menyerang, hingga membuat musuh-musuh mereka terjatuh dari kendaraan. Mereka terus terguling di sepanjang jalan, hingga akhirnya melihat adanya jurang yang cukup curam di ujungnya. Lalu Leonardo melompat ke dalam truk untuk menolong April dan Vernon. Ia melemparkan sebuah kabel yang berhasil diraih oleh Mickey, sehingga mereka mampu menahan truk sebelum terjatuh ke jurang. Para pahlawan itu pun segera bergerak menuju kota, karena Shredder dan Zack berencana menyebarkan racun ke udara di New York. Di tempat lain, tepat di atap gedung perusahaan Zack, terlihat Shredder dan Zack tengah bersiap untuk melepaskan racun tersebut. Sementara itu, April dan Vernon diberi tugas untuk masuk ke gedung Zack dan mencari sumber mutagen. Sedangkan para kura-kura ninja bertarung melawan Shredder di atap gedung. Meskipun keempat kura-kura ninja menyerang Shredder secara bersamaan, kemampuan Shredder yang luar biasa membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan.
Di sisi lain, April terlibat pertarungan dengan Zack di ruang laboratorium. Namun beruntung Vernon berhasil menjatuhkan Zack dengan pukulan keras meski tangannya terluka akibat tembakan Zack. Kini, April dan Vernon berhasil merebut mutagen tersebut. Kita kembali ke para kura-kura ninja, yang kini bersatu dan melakukan manuver untuk mendorong Shredder dari atap gedung. Para kura-kura ninja segera sigap menangkap reruntuhan besi agar tidak jatuh dan melukai penduduk di bawah. Tak lama kemudian, April muncul sambil melemparkan mutagen ke arah Shredder untuk mengalihkan perhatiannya. Namun saat itu juga, puncak menara benar-benar ambruk dan hampir menimpa April. Dengan cepat, Shredder berhasil menangkap botol mutagen itu, yang kini bergelantungan di menara. Begitu juga April, yang masih bertahan dengan berpegangan pada besi menara. Namun Shredder terus melemparkan pisau ke arahnya, sehingga cengkeraman April melemah dan ia terjatuh. Untungnya, nyawa April selamat karena para kura-kura ninja sigap menangkapnya. Sementara itu, Shredder masih terus menyerang dengan pisau. Leonardo pun membalas dengan melemparkan katana ke arah Shredder. Para kura-kura kemudian mengayunkan April, sehingga ia berhasil menendang Shredder dan membuatnya terjatuh ke tanah. Namun puncak menara akhirnya terlepas, membuat April dan para kura-kura ninja ikut jatuh. Untungnya, mereka berhasil mendarat dengan selamat tanpa mengalami cedera serius. Para warga kota yang menyaksikan kejadian itu pun langsung berkumpul, menatap tubuh Shredder yang tak berdaya. Namun tiba-tiba, tangan Shredder bergerak kembali karena tersentuh sedikit mutagen. Sementara itu, para kura-kura ninja menggunakan mutagen untuk menghidupkan kembali Splinter. Setelah Master Splinter sadar, ia mengungkapkan rasa bangganya kepada anak-anaknya, meskipun wujud mereka semua tetap seperti kura-kura. Beberapa hari kemudian, April menemui Vernon yang sedang memamerkan mobil barunya. Pada saat yang sama, para kura-kura ninja muncul dengan mobil rancangannya sendiri, sambil mengucapkan terima kasih kepada April atas semua bantuannya. Mickey pun ingin memamerkan senjatanya di mobil. Tapi secara tidak sengaja ia menembakkan roket yang mengenai mobil baru Vernon hingga rusak. Namun hal itu tidak menjadi masalah besar bagi Vernon, yang akhirnya pulang bersama April menggunakan kereta bawah tanah. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film The Night Mutant Ninja Turtle. Semoga kalian terhibur dan menikmati rangkaian ceritanya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penyebutan nama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya dari Kembang Sarjana Film.